film yang berjudul Cruella yang dirilis di Indonesia pada tanggal 21 Mei 2021 kemarin. Film ini berlatar di London tahun 70-an yang menceritakan seseorang yang bernama Cruella. Dia ingin membalaskan dendam kematian ibunya, dan perlu diingat, film ini menceritakan masa muda Cruella yang menjadi tokoh jahat di film 101 Dalmatian. Film yang dulunya sering ditayangkan di TV-TV Indonesia, kalau nggak salah dulu di Global TV kalau nggak salah. Oke, bagaimana keseruan filmnya? Mari kita mulai. Di awal film lahir seorang anak yang memiliki rambut setengah hitam dan setengah putih. Beberapa orang tidak menyukainya karena terlihat aneh. Si anak aneh ini memiliki dua nama untuk membedakan kepribadian gandanya, yaitu Estella dengan kepribadian baik dan Cruella dengan kepribadian nakal. Dan si anak ini hobi mendesain busana. Kalau ngelihat rambut si anak ini mengingatkan kita ke penyanyi luar. Siapa namanya itu? Sia yang one two three dream, yang kayak gitu lagi itu ada tuh di YouTube. Saat umurnya sudah cukup untuk bersekolah SD, Estella pun pergi ke sekolah ditemani ibunya. Ibunya berpesan agar jangan sampai kepribadian nakal Cruella menguasai tubuhnya. Hey, what do you say to Cruella when she tries to get the better of you? Goodbye, Cruella. Di sekolah Estella memiliki teman yang bernama Anita. Ketika di sekolah, kepribadian Cruella menguasai tubuhnya karena ia tidak suka dibully, dan akhirnya dia sering adu pukul dengan teman laki-lakinya. Hal ini membuat Estella sering masuk ruang BK untuk diberi teguran. Setelah itu, pada saat temannya membuang Estella ke tempat sampah, dia bertemu dengan seekor anjing lalu memeliharanya dan diberi nama Buddy. Akhirnya, karena sering berkelahi dan memberontak, Estella pun dikeluarkan dari sekolah. I'm expelling her. You're out. Karena kenakalannya, akhirnya Estella dan ibunya harus pindah ke London. Pada saat perjalanan ke London, ibunya mengatakan akan singgah dulu ke rumah temannya untuk meminta sedikit bantuan agar bisa hidup di London. Ibunya pun keluar dari mobil untuk bertemu dengan temannya. Estella dilarang keluar agar tidak membuat kekacauan. Namun, Estella mengingkarinya. Dia keluar dari mobil karena tertarik ingin melihat acara fashion show yang sedang berlangsung di rumah teman ibunya. I'd just take a little peek. Estella pun masuk secara diam-diam, dan pada saat di dalam dia terkagum-kagum melihat betapa megahnya acara tersebut. Namun dia ketahuan dan ditangkap oleh bapak-bapak berambut botak. Buddy pun menggigit kaki bapak berambut botak itu. Lalu Estella pun kabur. Tiba-tiba Estella terkejut karena berhadapan dengan 3 anjing yang galak lalu mengejar Estella. Estella pun lari keluar dengan ketakutan menuju ibunya. Pada saat Estella terjatuh, anjing itu malah lari menuju ibunya dan mendorong ibunya ke belakang jatuh ke jurang. Lah, kenapa anjing itu tiba-tiba menuju ke arah ibunya dan mendorong ke jurang? Nanti akan terjawab. Karena kejadian itu, para tamu undangan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Teman ibunya mengatakan ibu Estella telah mengancamnya untuk meminta uang. Estella merasa bersalah karena dirinya lah yang membuat ibunya mati. Lalu Estella pun memilih kabur dari tempat itu, dan kalung pemberian ibunya terjatuh di pekarangan. Estella kabur dengan menaiki mobil sampah yang lewat, dan dia pun sampai ke London. Estella pergi duduk di taman air mancur untuk melampiaskan kesedihannya. Kini dia yatim piatu dan hanya ada Buddy yang menemaninya. Kenapa di scene awal sampai scene ini tidak diperlihatkan ayah Estella? Nanti akan terjawab siapa ayah Estella yang sebenarnya. Sad story. Pagi harinya Estella bertemu dengan 2 pencopet kecil, si gendut bernama Horace dan si keriting bernama Jasper. Pada saat mereka mengobrol, tiba-tiba polisi datang dan ingin menangkap mereka. Horace dan Jasper pun kabur, dan Estella terpaksa mengikuti mereka karena tidak tahu harus kemana lagi. Lalu, sampailah mereka di tempat persembunyian Horace dan Jasper. Estella menceritakan jika ibunya sudah tidak ada lagi. Jasper pun menawarkan bergabung saja dengan gengnya. Dan Estella pun berkata bahwa dia tidak ingin menjadi pencopet. Dia hanya ingin menjadi perancang busana. Akan tetapi, mau tidak mau Estella bergabung dengan geng Jasper dan Horace. Lalu, Estella merubah warna rambutnya.
I wanted to be a fashion designer, not a thief. Really a mother's dream, but Scene pun berganti dengan memperlihatkan Estella yang sudah dewasa. Mereka bertiga menjalankan profesinya sebagai pencopet yang handal. Mereka mencuri di rumah, toko perhiasan, bahkan di hotel. Baju-baju yang mereka gunakan untuk berkamuflase dirancang sendiri oleh Estella yang gemar berancang busana. Keesokan harinya Estella mendapat kejutan ulang tahun dari Jasper dan Horace. Dan pada hari ulang tahunnya, Estella mendapat pekerjaan baru, yaitu bekerja di tempat yang ia dambakan selama ini, yaitu toko Liberty of London, tempat desainer merancang busana. Akan tetapi, dia bekerja di posisi paling bawah sebagai jeng-jeng cleaning service. Di toko itu, Estella berharap yang darinya dia sebagai cleaning service berpindah posisi sebagai perancang busana. Dia terus-menerus melobi atasannya agar bisa diberi kesempatan untuk menjahit busana. Akan tetapi, bosnya tidak peduli. Bagi bosnya, cleaning service tetaplah sebagai cleaning service. I really am a damn hand with the needle. Don't go outside the boundaries of your engagement. Please. Malam harinya pada saat membersihkan ruangan bosnya, dia melihat minuman alkohol milik bosnya, lalu meminumnya sambil berjalan memegang plastik sampah. Lalu dia melihat busana yang dipajang di etalase toko itu. Menurut Estella, busana itu jelek dan perlu diubah. Keesokan harinya, dia terbangun di etalase toko tersebut. Just can't be looking like that. Rupanya Estella mengacak-ngacak dan merubah busana yang terpajang di etalase toko tersebut. Bosnya pun marah besar kepadanya. Pada saat bersamaan, Baroness sang perancang busana yang sangat terkenal datang ke toko tersebut dan melihat busana yang sudah diacak-acak oleh Estella. Baroness menyukai kreativitas Estella. Lalu, Baroness memberikan kartu nama miliknya yang menandakan Estella direkrut bekerja untuk membuat rancangan busana milik Baroness. You're hired. This address, 5 a.m. That girl put together a better window display than I. Betapa bahagianya Estella bisa bekerja di tempat Baroness yang sangat terkenal itu. Keesokan paginya Estella berangkat kerja ke tempat Baroness. Di sana, dia disuruh untuk membuat sebuah gaun dan diperlihatkan ke Baroness. Perancang busana tidak hanya Estella saja, namun banyak perancang lain juga. Dan Baroness adalah tipe orang yang seenak jidatnya saja. Jika hasil gaun perancang menurutnya sangat jelek, maka dia akan memecat langsung perancang busana itu. Well, you're fired. Pada saat santai berjalan, mata Estella tertuju ke sebuah toko pakaian second. Sang pemilik toko bernama Artie. Estella sangat suka dengan koleksi baju di toko tersebut. Baroness 65 in the window. You and I are going to be very good friends, Artie. Estella pun semakin dekat dengan Baroness karena menurut Baroness, Estella sangat berbakat dalam merancang busana dan Estella selalu mengikuti Baroness. Did you make it pencil thin? Show me. I think you're something. Ketika sedang mengobrol dengan Baroness, Estella melihat Baroness memakai kalung yang pernah Estella jatuhkan pada saat masa kecil dulu. Rupanya, orang yang ibunya temui waktu itu adalah Baroness. Dan Baroness mengatakan bahwa kalung itu pernah dicuri oleh seorang karyawan. Hal ini membuat Estella marah. Padahal, kalung itu tidak dicuri oleh ibunya. She stole this? As it was actually, it was during my winter ball and her death really overshadowed the whole thing. Lalu Estella menceritakan semuanya ke Jasper dan Horace. Estella berniat mencuri kalung itu dengan dibantu Jasper dan Horace. Mereka pun membuat rencana untuk bisa menembus keamanan rumah Baroness yang sangat ketat. Mereka akan beraksi pada saat pesta yang akan diadakan di rumah Baroness. Her black and white ball. That's where we'll do it. We need to know every detail and every blind spot. Where the guards are posted. Mereka pun beraksi. Obviously, I mean the Baroness. Horace menyamar sebagai tukang pembasmi hama tikus. Jasper masuk lorong bawah tanah untuk menghack CCTV. Dan untuk mengalihkan perhatian, Estella menyamar sebagai Cruella dengan pakaian yang sangat mencolok. Pada saat Cruella membuat kerusuhan, Horace pun beraksi untuk membobol brankas. Lalu brankas pun terbuka dan rupanya kalung itu tidak ada di brankas, melainkan sedang dipakai oleh Baroness. Pada akhirnya, Horace ketahuan oleh security.
Jasper pun dengan cepat menyamar sebagai pelayan dan memasukkan tikus ke makanan. Baroness pun teriak melihat tikus itu. Pada saat itu juga Cruella mengambil kalung tersebut dan dia melemparkan ke anjing Buddy. Buddy beralih sambil membawa kalung itu namun jatuh ke lantai dan kalung itu tertelan oleh anjing milik Baroness. Mereka bertiga pun kabur dengan mobil. Karena kejadian itu, Estella pun menyadari bahwa dulu ibunya mati disebabkan oleh Baroness. Baroness memanggil anjing itu dengan peluit dan menyuruh anjingnya menyerang ibunya. Cruella pun berniat untuk balas dendam. Revenge. Keesokan harinya Cruella mendatangi reporter Anita Darling yang biasa membuat berita tentang fashion. Cruella ingin Anita membuat berita tentang dirinya agar publik tahu kalau Cruella lebih bagus dalam membuat busana dibandingkan Baroness. That's Estella from school. You have a bit of an extreme side. I want you to help me tell them who I am. Jasper dan Horace menculik anjing-anjing milik Baroness yang sedang dimandikan di cat shop. Anjing yang diculik ini dipelihara sampai mereka mengeluarkan kalung yang sudah ditelan sebelumnya. Cruella pun datang ke toko Artie untuk meminta bantuan Artie bekerjasama membalas dendam ke Baroness. And I need help. You certainly made a splash. I do love trouble. Cruella pun mulai beraksi lagi. Dia selalu datang membuat kerusuhan di setiap pesta yang dihadiri oleh Baroness. Ini dilakukan Cruella untuk memberitahu publik bahwa Cruella lebih handal merancang busana dibandingkan Baroness. Dan itu membuat media berita membahas tentang Cruella. Hal ini membuat kesal Baroness karena dia tidak ingin media membahas orang lain selain dirinya. Estella pun masih bekerja merancang busana untuk Baroness karena jati diri Cruella belum diketahui oleh Baroness. Estella membuat gaun yang bagus sampai-sampai Baroness kagum melihatnya. It's stunning. Keesokan harinya Baroness mengadakan pesta fashion show. Pada saat acara akan dimulai, berangkas yang menyimpan busana milik Baroness macet dan terpaksa dibongkar paksa. Pada saat berangkas terbuka, binatang seperti kupu-kupu pun berterbangan yang membuat para hadirin kocar-kacir keluar. Rupanya, busana yang dibuat oleh Estella yang seperti manik-manik merupakan sarang kupu-kupu. Kupu-kupu itu membuat semua busana menjadi rusak. Di sini, Baroness mengetahui bahwa Estella adalah Cruella. Di luar ruangan, terlihat Cruella dan temannya membuat kehebohan lagi. Cruella memakai busana yang mirip seperti warna anjing milik Baroness. Polisi datang dan acara pun bubar. A code. Pada saat Cruella sampai di rumah, betapa kagetnya dia. Baroness mengetahui tempat persembunyiannya dan mengikat Jasper dan Horace. Cruella pun ditangkap dan diikat di kursi. Baroness yang psikopat membunuh Cruella dengan membakarnya bersamaan dengan rumah. Lalu, Jasper dan Horace akan dipenjara karena dituduh sebagai pembunuh Cruella, agar Baroness terhindar dari kasus tersebut. You really are a psycho. They're going to jail. I know you killed my mother. That's why you're peeved. Goodbye, Cruella. Cruella pun mati mengenaskan. Tapi bohong. Cruella diselamatkan oleh bodyguardnya Baroness, yaitu Bang Botak. Kenapa Bang Botak menyelamatkan Cruella? Bang Botak memberikan kalung yang dicari oleh Cruella dan mengatakan kenyataan yang sebenarnya, bahwa Cruella adalah anak kandung Baroness. Lah, kok bisa? The Baroness has a kid. I was there when you were born. Dulunya,
Ayah Cruella yang bernama Baron memiliki istri yang sangat narsistik, yaitu Baroness. Baroness yang memiliki kepribadian narsistik hanya peduli dengan dirinya sendiri. Saking narsistiknya, saat Cruella lahir, Baroness menyuruh Bang Botak untuk membunuh Cruella. Bang Botak tak sanggup dan meminta tolong kepada Catherine untuk merawat Cruella atau Estella. The Baron was away on business and she ordered me to do the unthinkable. I knew I needed to protect you. She saved you. That psycho cannot be my mother. Cruella yang tak percaya pun kaget dan pergi ke sebuah air mancur. Di situ dia seolah-olah sedang berbicara dengan Catherine yang telah merawatnya pada saat kecil dulu. I'm Cruella. I'm not like her, but I do love you. Scene pun berganti dengan memperlihatkan Jasper dan Horace sedang di penjara. Tak lama kemudian Cruella datang dengan anjing peliharaannya Buddy dan Wing untuk membantu Jasper dan Horace keluar dari penjara. Something. Pada saat Cruella membuat kerusuhan dan dikejar oleh polisi, si anjing Wing masuk ke sel dan memberikan kunci ke Jasper dan Horace. Mereka berdua pun berhasil kabur dan Cruella berhasil lolos dari kejaran polisi. Don't care where it's been. Cruella menceritakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Baroness pernah ingin membunuhnya dan meminta bantuan Jasper dan Horace untuk membalaskan dendam. Awalnya Jasper dan Horace menolak, akan tetapi Cruella memohon agar ia dibantu. Akhirnya mereka luluh juga. Lalu mereka membuat perencanaan balas dendam lagi. She'll find me, Jasper. You know she will. You're my family. So what's the plan? Lalu Cruella pergi ke toko Artie. Betapa kagetnya Artie melihat Cruella masih hidup. Di sini Cruella meminta bantuan Artie lagi untuk rencananya membalaskan dendam. Small point. Aren't you dead? I have a plan. Of course you do. Rencana pun dimulai. Mereka akan membuat kekacauan di pesta amal Baroness yang akan diselenggarakan. Mereka mencuri data alamat rumah dan ukuran baju para tamu yang akan datang dan mengirim sebuah busana kepada tamu untuk dipakai pada acara amal Baroness. Acara amal Baroness pun tiba. Mereka pun beraksi. Semua bodyguard Baroness dikurung di ruangan perpustakaan. Lalu betapa kagetnya Baroness melihat para tamu undangan memakai baju layaknya seperti Cruella. Rupanya busana yang dikirim sebelumnya adalah busana yang mirip seperti Cruella. Cruella pun berkamuflase di antara yang lain. Lalu Cruella secara diam-diam mengambil peluit untuk memanggil para anjing. Cruella pun mengganti penampilannya seperti Estella dan pergi keluar halaman. Estella memanggil anjing Baroness dengan peluit tadi. Anjing itu pun keluar dan Baroness menyuruh anjing itu menyerang Estella. Namun anjing itu malah patuh dengan Estella. Baroness menghampiri Estella. Hello, Mother. Lalu Estella pun menjelaskan bahwa dia adalah anak yang ingin dibunuh oleh Baroness dulu. Di sisi lain, Jasper yang sedang menyamar menyuruh para tamu undangan untuk keluar menghampiri Baroness. The Baroness asks that you join her on the terrace. Baroness pun meminta maaf atas kesalahan masa lalunya dulu. I'm sorry. Pada saat Baroness ingin memeluk Estella, Baroness tiba-tiba mendorong Estella ke jurang, dan itu dilihat oleh para tamu undangan yang sudah berdiri di belakangnya. Idiot. She tried to drag me with her. She jumped. She jumped. Baroness pun ditangkap atas kejadian mengerikan itu. Pada saat Baroness dibawa polisi, si Cruella pun tiba-tiba muncul. Lah, kok Cruella masih hidup? Rupanya sebelum dia jatuh ke jurang, dia sudah mendesain bajunya memiliki parasut. Remember that.